Baik, bertemu kembali di perkuliahan Introduction to Linguistic, dan kali ini kita akan membahas tentang pengantar sosiolinguistik. Apa saja topik yang akan kita kaji di dalam pengantar sosiolinguistik ini? Di antaranya kita akan bahas mengenai pengertian sosiolinguistik, kemudian bagaimana kaitan sosiolinguistik dengan bidang ilmu yang lainnya, khususnya dengan sosiologi dan juga dengan linguistik. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas apa fokus kajian utama dari sosiolinguistik. Terkait dengan pengertian sosiolinguistik, banyak para ahli yang mengemukakan definisi tentang apa itu sosiolinguistik. Tetapi sebelum kita membahas tentang pengertian sosiolinguistik, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana kaitan antara sosiolinguistik, kaitannya dengan pembidangan linguistik. Karena di sana kita dapat melihat di mana posisi sosiolinguistik di antara kajian atau cabang-cabang ilmu linguistik. Nah, di dalam materi pembidangan linguistik, sosiolinguistik itu merupakan kajian linguistik, tetapi dia levelnya adalah level makro. Kita mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, sosiolinguistik ini mengkaji bahasa dikaitkan dengan faktor eksternal di luar bahasa. Sekali lagi, bahwa sosiolinguistik ini dia adalah kajian makro linguistik, mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa itu sendiri, khususnya adalah faktor sosial. Nah, kembali pada pengertian sosiolinguistik, ada banyak pendapat ahli yang mendefinisikan tentang sosiolinguistik, dan di sini saya menghadirkan dua pendapat ahli. Yang pertama menurut Trudgill yang mengatakan bahwa sosiolinguistik itu merupakan bagian dari linguistik yang mengkaji tentang bahasa sebagai gejala sosial dan budaya. Kemudian menurut Hudson mengatakan bahwa sosiolinguistik itu merupakan studi tentang bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat. Nah, definisi Trudgill dan Hudson ini sepertinya dapat dikaitkan dengan bahasan atau kajian mengenai kaitan sosiologi dengan sosiolinguistik, ya, di mana sosiologi itu mempelajari antara lain tentang struktur sosial, organisasi kemasyarakatan, hubungan antara anggota masyarakat, mengkaji juga tentang tingkah laku masyarakat. Jadi secara konkret, sosiologi itu mempelajari kelompok-kelompok dalam masyarakat, ya, seperti keluarga, klan, ya, atau suku, ya. Nah, dengan demikian objek utama dari sosiologi itu bukan bahasa, melainkan masyarakat, ya, dan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya. Sementara sosiolinguistik, objek utamanya adalah variasi bahasa atau bahasa dari masyarakat itu sendiri, jadi bukan masyarakatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik ini gabungan, ya, antara ilmu bahasa dengan ilmu sosiologi, ya, ilmu yang fokusnya pada mengkaji
dan mendeskripsikan ya masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya. Tapi sekali lagi fokus sosiolinguistik adalah pada bahasanya. Nah, untuk selanjutnya perlu dilihat juga kaitan antara linguistik dengan sosiolinguistik secara lebih detail. Kalau tadi sudah dijelaskan di dalam konteks pembidangan ilmu linguistik bahwa sosiolinguistik itu merupakan kajian atau bidang linguistik makro yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, khususnya adalah faktor sosial di dalam konteks sosiolinguistik. Nah, secara lebih detail kaitan antara linguistik dengan sosiolinguistik itu terletak pada asumsi dasar bahwa di dalam linguistik bahasa itu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat monolitik ya, atau tunggal ya, dan juga homogen. Artinya bahwa bahasa itu tidak terkait dengan hal-hal lain yang ada di luar bahasa ya. Jadi bahasa itu tunggal, monolitik, hanya terkait dengan hal-hal yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Misalnya kaitannya dengan bunyi ya, yang dikaji di dalam fonologi dan juga fonetiknya. Bahasa itu kaitannya dengan kata dan pembentukannya, yang dikaji dengan morfologinya dan sebagainya ya. Namun di dalam konteks sosiolinguistik bahasa itu sebaliknya. Jadi sifatnya adalah heterogen. Sifatnya adalah bahasa itu bervariasi. Karena apa? Karena ketika bahasa itu digunakan dalam konteks sosial, maka bahasa itu pada kenyataannya berbeda-beda antara bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, disinilah letak perbedaan ya, antara linguistik dengan sosiolinguistik itu. Untuk selanjutnya kita akan jelaskan apa sebenarnya fokus kajian sosiolinguistik. Karena sosiolinguistik ini merupakan kajian mengenai bahasa dikaitkan dengan faktor sosial, maka sosiolinguistik ini membahas diantaranya yang pertama adalah bahasa dan ragam bahasa. Intinya di dalam kajian ini nanti dibahas bahwa bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ragam bahasa ini diantaranya nanti ada istilah dialek gitu ya. Dialek ini merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Nah, untuk dialek misalnya ada istilah dialek geografis. Artinya bahasa masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Sebagai contoh misalnya bahasa Jawa itu memiliki beberapa dialek yang secara geografis itu kemudian membedakan bahasa Jawanya orang Solo itu berbeda dengan bahasa Jawa orang Yogyakarta. Bahasa Jawa orang Yogyakarta berbeda dengan bahasa Jawanya orang Kebumen misalnya, dan sebagainya. Itu faktor geografis lah yang kemudian menyebabkan munculnya perbedaan dialek dalam konteks bahasa Jawa tersebut. Misalnya begini, di bahasa Jawa itu dominasi bunyi vokal bahasa Jawa itu adalah O ya. Tapi ketika mulai ada pergeseran secara geografis ke arah Jawa Barat,
ke arah Jawa Tengah khususnya misalnya daerah Kebumen, vokal O itu berubah menjadi A. Misalnya kalau bahasa Indonesia ada apa, bahasa Jawanya adalah ono opo. Itu di Kebumen bukan ono opo tetapi menjadi ana apa. Nah ini O bergeser menjadi A. Dan ini karena memang faktor geografis diantaranya, perbedaan wilayah ya, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan dialek ada istilah sosiolek ya. Sosiolek ini perbedaan bahasa karena faktor sosialnya, misalnya bahasa pria itu berbeda dengan bahasa wanita dan sebagainya. Kemudian ada istilah fungsiolek, misalnya bahasanya dokter ya itu berbeda dengan bahasa masyarakat biasa, itu artinya secara fungsiolek ya. Kemudian ada istilah kronolog. Kronolog ini bahasa dikaitkan dengan faktor sejarah ya, sejarah bahasa itu. Misalnya bahasa Indonesia pada tahun 70-an itu berbeda dengan bahasa Indonesia yang sekarang. Nah itu masuk di dalam istilah kronolog. Ada lagi nanti kajian tentang ragam bahasa baku dan juga non baku, bahasa resmi ya, atau baku, dan bahasa yang tidak resmi atau non baku. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu ada istilah EYD ya, ejaan yang disempurnakan, itu sebagai panduan ragam atau untuk membedakan mana ragam bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, kaitan dengan bahasa dan ragam bahasa ini sebenarnya fokusnya bukan pada perbedaan ya, ragam bahasa tersebut, tetapi fokus utamanya adalah pada dasar yang melandasi ragam tersebut. Bagaimana ragam tersebut berfungsi dan bagaimana ragam tersebut berperan di dalam masyarakat leluhurnya. Selanjutnya yang dikaji di dalam sosiolinguistik, yang dikaji di dalam sosiolinguistik juga meliputi bahasa dan kelas sosial. Dan dalam konteks ini nanti sosiolinguistik akan mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan kelas sosial. Yang dimaksud kelas sosial ini misalnya adalah karena faktor ekonomi ya, jadi masyarakat berdasarkan pada kelas ekonominya, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin gitu ya, ada berdasarkan pekerjaannya, misalkan ada kelas buruh, jadi berdasarkan pekerjaannya ada pengusaha, ada buruh dan sebagainya. Berdasarkan pendidikannya, ada pendidikannya tinggi, pendidikannya yang rendah, berdasarkan kedudukannya, kasta dan sebagainya. Jadi perbedaan kelas sosial yang meliputi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta dan sebagainya ini mempengaruhi bahasa yang digunakan juga. Ini juga nanti dijelaskan di dalam sosiolinguistik. Selanjutnya di dalam sosiolinguistik juga membahas bahasa kaitannya dengan etnik. Bahasa itu sering dipakai sebagai ciri etnik. Maka sering kita mendengar ada istilah bahasa menunjukkan bangsa. Ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita secara etnis atau suku bangsanya, maka kita akan dengan mudah mengenali dari mana orang tersebut berasal ya. Misalnya kita bertemu dengan orang Jawa, orang Batak, dari cara mereka bertutur tentu kita dapat membedakan ya, atau menebak dari mana orang tersebut berasal ya. Dan kemudian sosiolinguistik juga mengkaji bahasa dan kaitannya dengan jenis kelamin. Jadi perbedaan
bahasa karena faktor jenis kelamin itu misalnya umumnya ditandai dengan perbedaan gerak anggota badan, misalnya antara wanita dengan laki-laki. Ketika mereka menggunakan bahasa, maka ketika disertai dengan gerakan, nah, anggota badan ini biasanya berbeda antara laki-laki dengan perempuan, ini berbeda. Misalnya kalau perempuan ya, mungkin diikuti dengan gerakan tangan yang lemah gemulai untuk menekankan tuturan tertentu, itu berbeda dengan laki-laki ya. Kemudian ekspresi wajah juga mungkin berbeda, suara dan intonasinya itu juga berbeda, dan sebagainya. Itu nanti juga dikaji di dalam sosiolinguistik. Selanjutnya, sosiolinguistik juga mengkaji kaitan antara bahasa dengan usia ya. Jadi usia ini akan berdampak pada pengelompokan masyarakat ya. Misalnya ada anak-anak, ada remaja, dewasa, yang mana bahasa berbagai kelompok ini juga berbeda secara sosial. Bahasa anak-anak berbeda dengan bahasa remaja, berbeda antara bahasa remaja dengan dewasa, dan sebagainya. Sosiolinguistik juga mengkaji tentang masyarakat aneka bahasa. Masyarakat yang beragam dan berbaur dalam satu wilayah tertentu itu akan mengakibatkan multilingual, masyarakat dengan berbagai bahasa yang berbeda. Ketika berinteraksi dalam masyarakat aneka bahasa ini, seseorang akan memilih bahasa tertentu ya. Maka di dalam praktik aneka bahasa nanti akan dikenal ada istilah alih kode, campur kode misalnya. Misalnya ketika kita ya bertemu dengan yang berbeda bahasa dengan kita, ketika kita mengetahui sedikit bahasa dari lawan tutur kita itu, kita dapat melakukan alih kode atau campur kode untuk mendekatkan ya secara sosial ya, mendekatkan hubungan sosial kita dengan lawan tutur ya. Jadi menambah keakraban. Misalnya ketika kita orang Sunda, misalnya kita juga jalan-jalan ke Jogja, kemudian kita berbelanja, nah kita bisa melakukan alih kode dengan sedikit pengetahuan bahasa Jawa kita untuk melakukan tawar-menawar ketika berbelanja. Tujuannya adalah misalnya untuk menambah kedekatan, atau bisa juga jadi biar akrab dan kita bisa menawar dengan harga yang pas misalnya, dan sebagainya. Itu dalam konteks masyarakat aneka bahasa ya. Kemudian sosiolinguistik selanjutnya juga mengkaji tentang sikap bahasa dan kepunaan bahasa. Sikap bahasa itu yang diantaranya meliputi komponen kognitif, afektif, dan perilaku, itu memegang peran penting di dalam penguasaan dan pemertahanan bahasa. Kognitif itu kaitannya dengan pemahaman kita tentang bahasa yang kita gunakan. Kalau afektif itu kaitannya dengan sikap, kemudian perilaku itu ketika kita mempraktikkan bahasa ya, itu memegang peran penting sekali lagi di dalam penguasaan dan pemertahanan bahasa. Semakin baik kognitif, afektif, dan perilaku kita di dalam praktik berbahasa, maka penguasaan dan pemertahanan bahasa kita, khususnya bahasa ibu kita misalnya, itu semakin baik. Tapi sebaliknya, ketika sikap bahasa ini juga menurun, kita malu menggunakan bahasa ibu kita misalnya, atau karena faktor sosial kita pindah
ke satu wilayah tertentu ya, sehingga itu melunturkan sikap bahasa kita terhadap bahasa ibu kita, maka bisa jadi bahasa ibu kita yang kita gunakan sehari-hari itu akan menjadi punah gitu ya. Bahasa ibu yang saya maksud di sini adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari ketika kita lahir. Ketika kita dilahirkan di Sunda, ya bahasa ibu kita bahasa Sunda. Dan itu penguasaan bahasa Sunda kita bisa hilang ketika kita misalnya karena faktor sosial kita menikah gitu ya dengan orang lain, kemudian kita pindah ke daerah lain, kemudian kita tidak pernah mempraktikkan lagi bahasa Sunda tersebut, maka bahasa Sunda itu secara personal bisa punah dari diri kita. Dan sikap bahasa dan kepunahan bahasa ini erat kaitannya juga dengan kajian sosiolinguistik yang selanjutnya, yaitu masalah rekayasa bahasa, yang mana di dalam konteks ini nanti kita mempelajari kaitannya dengan bagaimana memecahkan permasalahan masyarakat atau bangsa yang menggunakan lebih dari satu bahasa atau multilingual ya. Jadi tujuannya adalah menemukan alat komunikasi antara kelompok yang berbeda ya. Bagaimana alat komunikasi yang mampu menyatukan berbagai kelompok yang berbeda tersebut, mampu menjembatani komunikasi antar kelompok yang berbeda. Demikian untuk fokus kajian sosiolinguistik. Tentunya secara lebih detail nanti kajian-kajian apa saja yang dibahas di dalam sosiolinguistik akan dijelaskan dalam mata kuliah sosiolinguistik itu sendiri. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang dalam kajian yang berbeda. Terima kasih.